Untuk kolor hijau sendiri, ya, apakah juga akan turun balap lagi? Oke guys, kembali lagi di channel kita di YouTube Speed Engine. Kali ini kita akan menanyai langsung sejarah dari Chong Speed yang berasal dari Malang, Jawa Timur. My heart rages around like an ocean in my head, because there are so many things that I left unsaid. Ini udah ketemu kedengkotnya Chong Speed yang udah terkenal sejak zaman purba. Gimana Pak Chong? Sehat? Alhamdulillah sehat, Mas. Pak, namanya asli sampean siapa ini Pak? Fauzan Rozi. Fauzan Rozi. Ya. Dipanggil Chong. Panggil Chong. Awal mulanya dipanggil Chong ini kapan itu Pak? Sejak awal mula 2001. 2001? Ya. Kok bisa dipanggil Chong? Saya kan orang Madura asalnya. Oh, Madura asalnya. Ya. Nah, terus mainnya itu kan di bengkel-bengkel itu kan rata-rata orang Jawa kan. Iya. Nah, ngomong saya itu kan medok Madura. Iya, Madura medok kan. Madura. Nah, gitu. Orang-orang itu sebagian nggak tahu nama saya, Ya. jadi dengan mudahnya mereka panggil Chong Chong Chong. Nah, itu. Oh, gitu. Itu asalnya. Masalahnya. Terus awal mula jadi mekanik itu kapan ini? Kalau awal mula jadi mekanik 2005. 2005. Ya. Sebelumnya itu ikut jadi pembalap atau ikut bengkel gitu? Ikut ke bengkel, belajar mesin, ya sekaligus dikit-dikit balap dulu pada waktu eranya drag 2000 apa? Jarak 402. 402. Ya. Terus sama siapa itu Pak? Tahun 2001 sampai 2004 ini. Ya 2004. Bengkel itu ikut Mas Hari. Mas Hari itu kalau di Malang adiknya Kuncung. Nah, Adiknya itu. Kuncung. Ya, itu tadi mekanik legendaris Malang. Pak Kuncung itu punya adik namanya Mas Hari. Mas Haris. Ya, tapi saya belajarnya di Mas Hari itu. Oh, Mas. Ikut bantu-bantu di situ. Terus itu kan udah sampai 2004 ya. 2004 buka bengkel sendiri. Sudah mulai bengkel sendiri 2004 akhir itu sudah mulai bengkel-bengkel sendiri gitu deh. Itu awal-awalnya. Awalnya itu. Motor yang pertama dibikin apa ini Pak? Kalau awal itu kan belajarnya bengkel di rumah nggak langsung drag dulu kan, drag nggak seramai segini kan. Oh, Itu dulu liaran. dulu liaran. Liaran. Nah, liaran itu yang dibikin pertama kali Honda Grand. Honda Grand justru. Ya, Honda Grand. Pertama bikin itu ikut resmian Dulu resmian malah justru saya di road race dulu. di road race. Ya, 2006 itu 2006. mulai road race. Hmm. Itu yang dibikin motornya motor smash. Smash. Ya, Loh, itu malah smash yang dibikin. smash. Karena dulu di Mas Hari itu Oh, spesialisnya yang saya belajar itu oh, Suzuki. Suzuki. Jadi saya tuh bantu Mas Hari itu megang motor tiap hari itu Suzuki gitu. Suzuki. Mulai dari eranya Shogun, Hmm. terus 2005 kan Shogun sudah kegeser sama eranya Smash sama Shogun Iya. 125 gitu. Jadi begitu saya itu ke road race, akhirnya Smash yang saya Smash pegang. yang dipegang. Itu di road race berapa tahun itu Pak? Di road race, berjalannya road race Smash, terus ya pindah tim, ganti tim sampai 2011. 2011. Ya. Habis itu kembali ke drag. Enggak, tapi Enggak. kan diselang-selingin sama drag kok, Mas. Oh, di selang-selang Tapi sama kan drag. drag nggak serame dulu. Nggak serame dulu. Itu pun dulu sejarahnya saya kenal sama Kolorijo sama Bos Angga. Itu sebetulnya dari road race Dari dulu. road race justru, dari road race. Jadi pada waktu ada event di Nganjuk, Ya. Bos Angga itu bikin motor sama saya. Oh, bikin motor road Ya, race. road race, Oh. nah Shogun.
buatin motor buat balapan. Pokoknya ada event Kejurda Jatim. Kejurda Jatim, tepatnya di Nganjuk. Di Nganjuk. Gitu. Nah, situ asal muasalnya kenal sama Bos Angga Kolor Ijo. Berkelanjutan ke dragnya. Nah, Bos Angga terus kan lebih seneng ke drag gitu, terus bikin 105. Dulu kan ada kelas 105 itu Jupiter yang dibikin. Nah, itu yang dibikin Bos Angga itu pertama kali motornya itu. Selain Jupiter 105 cc kan udah berkembang. Ya. Terus lanjut di motor apa ini? 115 sama Bos Angga. Sama Bos Angga 115. 115 udah itu main. Enggak, tapi sebatas itu yang saya pegang. Terus kalau sama Bos Angga itu 2011 itu baru dibikinin motor itu, FXR itu. Suzuki FXR. Sport FXR. Nah, suruh bikinin buat drag. Dulu kan masih rame-ramenya Sport 200. Ya, Sport 200. Nah, itu. Ya itu pertama kali bikin motor DOHC ya itu. Pertama bikin motor DOHC itu. Nah, Tamnya berapa itu, Pak? pertama kali turun 84. Tercepat di kelasnya. Terlambat di kelasnya. Karena pada waktu itu Sport 200 itu sudah tem 81. 80. Nah, punya saya 84. Jadi 84. terlambat di kelasnya pada waktu itu. Tapi terus Event berikutnya bisa juara itu. Event berikutnya masih 83. Belum. Terus 82 dapat nomor 5. Nomor 5. Terus event berikutnya lagi ya alhamdulillah itu lumayan cepet lah. Perkembangannya lumayan cepet, dari 5 kali event itu sudah nomor 1. Temnya 80 sudah. 80. Itu. Itu yang naik siapa itu, Pak? Apanya? FXR Sport. FXR itu dulu yang naikin masih ada Sinyo Marcel. Ya. Itu kayak udah sudah. Seniornya. Terus David Kancil. Nah, itu pada waktu belum kenceng itu ADS Duyul pernah naik juga. Pernah naik juga? Ya pada waktu belum kenceng malah. Gitu. ADS Duyul juga pernah nggak Kolor Ijo tuh? Kolor Ijo pernah. Dulu pertama kali kalau dia ingat ya, kalau dia ingat. Tapi pasti ingat. Nah, pasti ingat. Ada event di Malang, Adi itu pertama kali ikut drag. Ya, dia akhirnya lewat teman saya minta join. Saya join kan pada waktu ada kelas 105 pemula. 105 pemula. 105 Jupiternya Bos Angga itu. Nah, itu jadi akhirnya dinaikin lah si Adi. Nah, pertama kali dia podium ya itu motor itu. Ya, sama Duyul. Pertama kali ikut. Adi pertama kali ikut balapan dan pertama kali ADS Duyul podium naik motor itu. Terus gabung. Terus berkelanjutan. Itu berkelanjutan gandeng sama Dadang Caprong dulu. Dadang Caprong. Nah, itu. Sekarang udah pensiun. Sudah pensiun. Gitu. Masih ADS Duyul sampai sekarang. ADS Duyul, Dadang Caprong, terus masuklah 2010 itu Cupang. Tony Cupang itu masuk di timnya Kolor Ijo. 2009 akhir lah kalau nggak salah itu. 2009 akhir. Kalau cebong itu masuknya udah belakangan itu. Belakangan kalau kemungkinan loh ya. Antara 2012 atau 13 ya. Kayaknya di antaranya itu. Seingat saya itu. Cebong itu. Kalau Cupang sendiri di Kolor Ijo karirnya gimana itu, Pak? Pada waktu itu ya mungkin bukan rahasia umum ya. Iya. Cupang ikut gabung. Pada waktu itu dia cuman adaptasinya cepat dan dia sangat cepat sekali sih untuk proses untuk adaptasinya cepat dan prestasinya cepat naik dia dulu. Ya mungkin itu. Jadi selama beberapa tahun kan Tony Cupang juga sampai 2013 naik daun itu. Kan bagus memang pada waktu itu. Pada waktu itu pembalapnya dua itu, ADS Duyul sama Tony Cupang yang andalannya Kolor Ijo. Ya, terus kan geser-geser terus tadi, tapi pada waktu itu gitu.
diselingin dulu ada pembalap yang sering saya ajak itu ada David Kancil. David Kancil. Ya. Itu lokal Malang itu. Aslinya anak Kediri. Oh, anak Kediri. Ya, itu seniornya sana juga sih. Oh, seniornya. Ya, termasuk David seniornya Kancil. sana juga David Kancil itu. Itu sampean juga ikut ya? Saya gabung sama Kolorijo sampai dengan Kolorijo nggak balap. Nggak balap. Kurang lebih ya 10 sampai 11 tahunan sama Lama Kolorijo. banget ya? Ya. Selain itu Pak, sport AVKR tadi, Ya. itu motor yang dibikin Pak Cong apa lagi? Yang untuk kolor hijau? Pertama itu begitu itu kenceng sampai Ya. tem 75. Hmm. Dari 84 sampai 75, barulah saya disuruh bikin bebek 200. Bebek 200. Ya, FU itu ya? FU. Oh. Ya wis alhamdulillah dari situlah Sampai berjalan. sekarang. Sukses nih Bos Angga ini. Sukses selama 3 tahun berturut-turut. Istimewa. Dan dari Bos Angga juga banyak yang saya ingat betul. Dia itu seneng mengeluarkan pembalap-pembalap baru. Nah itu loh. Contoh kan banyak kan, mulai dari Caprong, Kecot, Cupang, Cebong, Bangun, nah gitu. Dan mungkin masih banyak yang saya mungkin kurang ingat juga, termasuk salah satunya John PK. John PK? Jangan lupa. John Jangan PK? lupakan dia. Oh, itu ada sangkut pautnya dengan kolor hijau? Sama saya sama Kolorijo. Ada? Ada. Tahun kapan itu Pak? Wah, John kalau PK sama itu? John PK itu mulai dia belum bisa balap sudah di Malang. Sudah di Malang? Di Malang. Sama sampean juga? Sama saya. Mulai dia trek-trekan sama saya, liaran sampai kakinya patah itu liaran itu. Oh, kakinya patah. Tuh, terus dulu sering ikut-ikut drag gitu. Selain dari kolor hijau, siapa lagi nih Pak? Tim yang pernah sama sampean? SJP, SCP, udah. Mac, terus Mawi Kere, Lembu Speed, Sorong, asal Sorong. Oh, Sorong. Ya, itu. Itu kurang lebih sama wataknya Sanjaya Squad ya itu? Dulu asalnya begitu. Asalnya begitu. Jadi ya dulu. Terus 4 taknya sampean? 4 taknya saya, 2 taknya dipegang Wagno. Ya. Nah, kalau sekarang ini Pak, Ya. selepas dari itu semua kan nama Chong Speed agak turun, lama nggak kelihatan di dunia balap lurus. Itu kemana ini Pak? Saya nyoba menggeluti dunia bisnis di rumah. Di rumah? Ya. Apa itu bisnisnya? Sebetulnya bantu istri sih, bangun usaha baru, perlengkapan anak-anak bayi, anak-anak kecil itu usaha. Sama tani lah saya. Tani? Ya. Karena orang tua saya kan basicnya tani. Tapi selama saya pengen menghilang, selama 2 tahun ternyata saya rasain bertentangan dengan hati saya gitu loh. Kayak lihat motor itu masih pengen lagi, masih punya hasrat. Iya, jadi itu kayak bertentangan sama hati. Pengen berhenti, ya pengen berhenti, pengen usaha, ngelupain, terus pengen nyantai lah kesimpulannya gitu. Yang kan kita tahu sendiri kan kalau kita balap waktu banyak tersita, seakan-akan balap kita kerja juga nyampe larut malam bahkan sampai pagi kan gitu. Minggu waktunya kita libur, kita balap. Padahal waktu keluarga. Jadi cobalah saya ngikutin gitu. Ternyata nggak sesuai lah gitu loh. Sudah saya nikmatin saya gitu, ternyata memang nggak nikmat gitu. Jadi lebih cenderung akhirnya teman-teman nyaranin, ya wis ayo balap lagi gitu. Balap sama lagi, siapa itu Pak? Sama ini yang punya motor ini. Kan kira-kira 2014-an kalau nggak salah 2014. ini. Ya juga bikin motor gitu Pak? Iya, bikin motor satu ini dia. Mulai dulu ya. Berarti sejarahnya panjang ini motor ini? Iya, cuma satu ini. Ya, iya, nggak mau nambah-nambah lain, nggak apa. Yang penting saya balapan seneng gitu. Habis 3 truk katanya ini. Iya. Jadi gitu. Ya sama teman-teman gitu. Ayo balap lagi, bikin. Akhirnya bikin lagi. Ya wis akhirnya ya itu mungkin takdir saya. Ya harus saya jalan gitu loh.
Pernah pecah ini rekor ini. Pernah. 69 detik di Bali ya kalau Di nggak salah. Bali, ya. Ini rahasianya apa, Mak? Singkat aja sih. Rahasianya apa ini? Kok Sebetulnya bisa nggak ada yang perubahan yang banyak. Mungkin Oh. kita lebih ada penyempurnaan aja. Mungkin kalau dulu kita bikin kop itu kita nggak ngeflow. Oh. Sekarang ada alat ngeflow, kita Oh. lebih di flow gitu aja. Lebih maju sekarang. Lebih maju. Cuman itu aja. Oh. Cuman kalau kita mau diskusi panjang lebar Heeh. juga kan nanti ketemunya tetap gitu loh. Oh. Nggak akan ada perubahan karena spek dari FU CC 200 mulai dari saya bikin sampai sekarang tetap ngandalin rasio standar, piston besar, klep besar, sudah itu Sudah. aja. Jadi dan manditnya pun kecil. Nah, itu mulai dari dulu sampai sekarang. Saya nggak ngerubah-ngerubah basic lagi gitu loh maksudnya. Sudah basic saya tuh begitu, tinggal mana saya menyempurnakan, mana yang kurang-kurang dari Tinggal saya. melanjutin aja ya. Ya, gitu. Di balap ini hasilnya gimana untuk F200 ini, Pak? Alhamdulillah Mas, sebetulnya Masih? sudah cukup. Nah, itu ya wis. Kalau kita yang penting nggak ketinggalan. Intinya kan nggak gitu kan. Yang penting nggak ketinggalan, kita bisa podium ya sudah. Ya. Nah, dari hasil ini kan selalu kita evaluasi lagi toh. Oh, kurangnya di mana, kita kalahnya di mana. Meskipun ini tadi posisinya di nomor 4 kan, Iya. nomor 4. Meskipun ada masalah sedikit kendala, tapi ya wis itulah hasil akhirnya gitu loh. Itulah hasil akhirnya, ya wis yang penting buat evaluasi ke depannya itu gimana supaya lebih baik gitu aja. Selain di FU nih, Ya, motor apa yang dibikin Pak Cong untuk saat ini? untuk saat ini FU ada ME King injeksi, nah itu terus Ninja Sport 2 tak sama Ninja FFA sama 130. 130. Kalau 4 untuk tak. bebek 200 slip engine Belum. belum. Harapannya Pak Cong ke depan apa ini? Untuk apa itu, Mas? Harapan ya untuk timnya atau apa Korean Pak Cong sendiri? Yang pasti saya akan terus belajar dan terus mencari dan terus evaluasi. Itu yang pasti. Ya berharap lebih baik lagi lah. Kalau dilihat ini Pak, yang kalau semua Pak Cong pensiun, apakah juga ada yang nerusin ini Pak? Saya mulai belajarin adik saya. Adik saya? Ya, Oh, adik saya sampean. pribadi. Adik Oh. saya kandung itu. Oh. Ya itu yang saya Suruh belajarin. bantuin gitu ya, Ya, seharian. karena kalau generasi ke generasi pasti kan gitu. Oh. Tapi kalau untuk keluarga itu baru satu ini saya. Baru satu ini. Dia karena baru lulus juga sih sekolah dan dia dari beberapa adik saya yang cenderung kelihatan maksudnya Pengen dunia otomotif senang. gitu oh. Iya. Itu. Terus digeret ke bengkel gitu. Ke bengkel. Adik saya yang kedua juga senang, Oh. tapi nggak mau kalau drag, Mas. Oh, nggak mau kalau road race sih? Atau Dia fast lebih track? senang gas track sama Oh, gas track. supermoto. Nah, sekarang dia kebetulan balap juga gitu loh. Juga Dia gas ngikutin track? gas track sama supermoto. Itu yang gas track supermoto adik saya yang megang gitu. Kalau yang basicnya ke drag, yang kayaknya lebih Cenderung senang, ke drag. itu adik saya yang ketiga. Ketiga. Ya. Kalau ini Pak, kru yang solid ini siapa ini ya? Sampai sekarang detik ini sama Pak Cong. Nggak Dari ada dulu? lain, nggak ada bukan ya. Oh. Cuman Rojul. Cuma Rojul. Itu sejak kapan itu Pak Rojul Pak? Rojul ikut saya sudah 9 tahun. Berarti kurang lebih sama kalau Rijo no, Pak. Tapi kan kalau Rijo sudah berhenti berapa tahun kan Oh. gitu. Jadi dulu sama kalau Rijo sempat ikut juga ya? Sempat ikut Nah, beberapa tahun itu. ya gitu. Cuman dulu Rojul itu lebih cenderung untuk saya suruh untuk kalau pas barengan balapan bareng Oh. di sini ada, maksudnya di sana Jawa ada. Tengah, di Jawa Timur ada. Oh. Rojul itu lebih cenderung saya suruh ngurusin yang di sana. Itu Berarti bagi-bagi. bagi-bagi. Kalau pembalap Pak, yang sampai saat ini sama Pak Cong siapa ini? Pembalap Yang Ya, dari kalau- dulu yang kalau dari dulu sih nggak ada, Mas, kita pasti kan ganti generasi terus. Oh, Pasti ganti ganti generasi itu sudah pasti gitu loh. Jadi sekarang saya sama Adit Koko, Oh. meskipun Adit Koko ini bukan pembalap murni saya, Oh. dia kan masih pembalapnya Mas Aris Wijaya, Oh. gitu loh posisinya. Cuman
dia enak sama kita enak gitu loh. Sama Wijaya juga enak. Cuma enak, jadi nggak ada masalah, nggak ada apa. Terus untuk tahun ini Ivan Bangun kembali ke saya lagi. Ivan Bangun kembali Ya. lagi. Lu mengusung nama Chong Speed atau tim Sudah lagu? tim balap yang di Chong Speed lah intinya tuh begitu. Oh, ya di Chong Speed. Oke. Pesan-pesannya selama berkarir di dunia balap dulu sampai sekarang ini gimana perkembangannya? Kalau balap sekarang itu mulai dari saya awal balap sampai sekarang perubahannya sudah drastis ya toh. Animo masyarakatnya pun bos-bosnya itu juga sudah Agak berkurang kelihatannya ya. kalau bosnya berkurang mungkin faktor perekonomian juga kan. Cuman kalau untuk basic mesin apa segala macam itu lebih maju terus. Maju lagi ini ya. Lebih maju lagi dan ya wis kita kelihatan lah dari kekompakan terus cara dilihat dari motor-motornya kan sudah lebih sip lah gitu. Sebagai penutup ini Pak. Ya. Untuk kolor hijau sendiri, apakah juga akan turun balap lagi? Nggak bisa ngomong banyak saya itu. Tinggal tunggu kejutan aja. Tinggal tunggu kejutan. Ya, okay. berarti kan tanda kutip gitu. Oke. Tapi kalau untuk suruh prepare langsung disiapin motornya. Nah, itu bongkar rahasia nanti. Bongkar Buat kejutan rahasia. tanda kutip gitu aja nanti. Ya, oke. Berarti kejutan dari kolor hijau masih ada ini. Kemungkinan besar masih ada. Gitu. Tinggal tunggu bos Angganya gimana nanti setelah di karir dunia politik. Oke, udah sampai sini dulu aja ngobrol kita dengan Pak Chong Speed. Jangan lupa subscribe channel YouTube kita, channel YouTube Speed Engine yang update terus. Oke Pak, sampai jumpa lagi. Oke. Dadah. Oceans